Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian fikih sirah nabawiyah yang pertemuan lalu kita menjelaskan tentang hijrah ke Habasyah. Hijrah yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, dan ada beberapa orang yang masih di Habasyah dan ada orang yang nanti kembali ke Mekah lagi, karena ada isu orang-orang Quraisy sudah mulai damai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah pro dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, karena kangen dengan Nabi. Bagaimanapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai magnet tersendiri di mata para sahabat, sehingga mereka nggak kuat kalau tidak berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada beberapa dari orang-orang yang hijrah ke Habasyah itu pulang, dan ternyata berita yang disebarkan, berita yang sampai kepada mereka bahwa orang-orang Quraisy itu sudah pro dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata adalah hoaks. Itu makar, itu informasi yang dibuat-buat agar orang-orang yang hijrah ke Habasyah ini mereka mau kembali ke Mekah kembali. Berarti poin pertamanya mereka, atau alasan utamanya atau alasan pertama mereka tidak dapatkan. Ternyata kondisinya masih sama, kondisi di Mekah masih mencekam, masih penuh dengan kontroversi, tapi paling tidak mereka terobati dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu, orang kalau sudah cinta itu ya seperti itu ya. Jadi kalau nggak ketemu itu rasanya gimana begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kangen dengan ayat Al-Quran, dengan nasihat Nabi pastinya. Karena kan Nabi selain mendakwahi orang-orang kafir Quraisy, Nabi juga menguatkan akidah keimanan para sahabat. Itu yang mereka inginkan. Karena bagi mereka jauh dari Nabi itu gersang, jauh dari Nabi itu nanti jadi kering. Maka mereka kembali untuk menimba ilmu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika mereka pulang ke Mekah kembali setelah beberapa waktu tinggal di Habasyah, yang mereka menyangka bahwa kondisi Mekah sudah kondusif, sudah mendamai, tapi ternyata kebalikannya. Justru orang-orang Quraisy dengan dakwah terang-terangan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lonjakan para sahabat begitu pesat. Kita ingat dan pernah kita sampaikan, 3 tahun Nabi dakwah terbatas, dakwah secara sembunyi-sembunyi itu tidak lebih dari 30 yang masuk Islam. Pada 3 tahun, ya, tidak lebih dari 30 orang yang masuk Islam. Karena memang Nabi membangun kekuatan, konsepnya membangun kekuatan dan
tidak akan mengambil resiko banyak. Beliau akan mendakwahi seseorang yang 99,9% akan menerima Islam. Jadi itu menyebabkan kenapa kok jumlahnya tidak begitu banyak, karena sangat terbatas sekali Nabi menyampaikan Islam ini kepada para sahabat. Nah, ketika setelah 3 tahun dakwah terbatas, dakwah sembunyi-sembunyi, itu kurang lebih sampai nanti peristiwa Habasyah itu sekitar 2-3 tahun, berarti 6 tahun Nabi berdakwah, atau 3 tahun Nabi dakwah terang-terangan, itu sudah ada sekitar 150 orang yang masuk Islam. Artinya kalau kita hitung berarti kenaikannya sudah sampai berapa persen? 500% ya. Tapi ini bukan pajak, ya, tapi yang masuk Islam. Masuk Islam ya. Kalau pajak ya, kok urusannya demo ya. Ini 500% dari 30-an menjadi 150. Makanya yang hijrah itu sekitar 80 orang. Berarti kan tidak otomatis Mekah kosong, enggak, masih ada setengahnya. Ya, masih ada sekitar 150-an lah. Artinya kalau itu dihitung semuanya, maka dakwah Nabi sukses termasukan. Nah, karena begitu menggeliatnya dakwah Nabi SAW, begitu intens, begitu masifnya Nabi SAW dalam berdakwah, maka disinilah orang-orang Quraisy mulai kebakaran jenggot, gitu ya, mulai berpikir untuk menghalang, untuk mencegah dakwah Nabi SAW. Ya. Maka kita akan bagi menjadi 2 sesi ya. Yang pertama adalah perlawanan Quraisy terhadap dakwah Nabi, bagian yang ke-1. Ini fokus kita menyoroti bagaimana orang-orang Quraisy itu mencoba mempersuasif, membicarakan dengan Abu Thalib sebagai ayah angkat dan juga sebagai tokoh dari Bani Hashim. Karena gongnya ada di Abu Thalib. Abu Lahab sudah pro kepada mereka. Ada yang konsepnya silent, diam saja. Ya. Kalau Abu Thalib benar-benar melindungi Nabi SAW. Hamzah gimana? Hamzah belum, nanti dengan masifnya perlawanan dari Quraisy itu, akhirnya nanti Hamzah masuk Islam. Nah, di situ yang nanti tambah lagi lah pendukung Nabi SAW. Ya. Jadi itu bagian dari hikmah dakwah ya. Ya. Jadi semakin ditekan, maka orang lain semakin simpati. Nah, salah satunya adalah Hamzah yang awalnya hanya netral, tapi nggak kuat juga. Ponakannya diganggu, ponakannya diintimidasi, akhirnya dia mengikrarkan masuk Islam. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan menyoroti bagaimana tekanan, perlawanan kolektif. Karena ini tidak hanya satu suku, tapi dari berbagai suku untuk melobi keluarga Nabi SAW. Dan nggak tanggung-tanggung, tawarannya, negosiasinya luar biasa. Dan ternyata yang menjadi pintu besar untuk bisa masuk di Bani Hashim adalah Abu Thalib. Abu Thalib selama ini berada di pihak Nabi SAW. Nah, tujuannya adalah supaya menghentikan dan menghambat dakwah Nabi SAW di Mekah. Ya, itu tujuannya. Ini kalau nggak diberhentikan, lama-lama semuanya jadi pengikut Nabi Muhammad ini. Karena baru 3 tahun saja lonjakannya sudah 500%. Ini kalau nggak kita coba lawan, ini bisa-bisa setengah dari Quraisy
mungkin 3/4 dari orang-orang Quraisy masuk kepada agama Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka kok akhirnya masuk Islam? Karena menggunakan akal, menggunakan rasionalitas mereka. Bahwa Tuhan itu seperti apa, bahwa konsep iman seperti apa, kemudian dikasih pemahaman tentang hari akhirat dan yang lain, sehingga mereka tertarik dengan dakwah Nabi SAW. Ada beberapa obrolan persuasif, obrolan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy secara kolektif kepada Abu Thalib, ya, bagaimana mereka mencoba merayu, mereka mencoba mendekati Abu Thalib, menegosiasikan terkait dengan dakwah Nabi SAW. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq yang dicantumkan oleh Al-Imam Ibnu Hisham dalam kitabnya As-Sirah Nabawiyah. Ketika Nabi SAW aktif berdakwah luar biasa dan banyak orang yang mengikuti Nabi SAW, tertarik dengan dakwah Nabi SAW, maka orang-orang Quraisy akhirnya cara melawan Nabi kalau dengan kekerasan fisik itu nanti pada akhirnya, tapi mereka mencoba untuk menego dulu, ya, menego pamannya yang sekaligus sebagai ayah angkat Nabi dan sekaligus dia sebagai tokoh besar yang ada di Bani Hashim. Disebutkan bahwa para tokoh ini akhirnya datang kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan, ya, versi Arabnya ya, faqalu ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, inna bna akhi qad sabba alihatana wa abadinana wa safih ahlamana wa dhalla abaana, ya, fa imma an takuffahu anna wa imma an tukhalli bainana wa bainah fa innaka ala mithli ma nahnu alaihi min khilafih, ya. Wahai Abu Thalib, sesungguhnya keponakanmu itu telah menghina Tuhan kami, mencela agama kami. Itu bahasa redaksi mereka, ya, bahasa yang dibuat-buat oleh mereka memprovokasi Abu Thalib, merendahkan akal kita dan menganggap sesat nenek moyang kita. Kami meminta agar engkau, wahai Abu Thalib, menghentikannya dan jangan engkau halangi kami agar kami berurusan langsung dengan ponakanmu itu. Sesungguhnya engkau dan kami sama-sama bertentangan dengannya. Biarkanlah kami yang menghentikannya. Jadi mulai mereka di tahapan pertama ini, di pertemuan pertama ini, mereka mencoba untuk membujuk Abu Thalib, ya, dengan seakan-akan playing victim, ya. Mereka seakan-akan menjadi korban. Mereka meminta belas kasih daripada Abu Thalib, ya. Biasa, ya, narasi-narasi playing victim kan selalu dipakai untuk mendapatkan simpati kepada orang yang sedang diajak bicara. Ini dia telah menghina Tuhan kami, mencela agama kami, merendahkan akal kita, dan menyesatkan nenek moyang kita. Ya. Tapi lihat, dengan bujuk rayu mereka, dengan playing victim mereka, dan tipu daya mereka itu, Abu Thalib menolak mereka. Waraddahum raddan jamilan, mereka kemudian bubar. Abu Thalib menolak dengan halus, Abu Thalib menolak dengan tipu daya mereka, sehingga mereka bubar, ya. Itu awalnya. Jadi mereka sudah mulai mendekati secara kekeluargaan. Mereka sudah masuk kepada internal, karena yang termasuk mendukung dakwah Nabi adalah internal dari Bani Hashim itu sendiri. Maka itu mereka mencoba untuk masuk ke kekeluargaan Nabi, ya, mereka mencoba merayu, ya.
Mereka seakan-akan menjadi korban, mereka seakan-akan menjadi orang yang terdolimi dan sebagainya ya. Tapi tetap Abu Thalib menolak mereka. Abu Thalib kekeh, tetap yang mereka pegang adalah apa yang dilakukan oleh ponakannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang maju pertama kali ini, yang tadi saya sampaikan, ini kolektif, bukan satu suku, tapi banyak suku yang kemudian menghadap Abu Thalib. Abu Thalib ini kan bapak bangsa, ya, dia negarawan, dia tokoh utama di Mekah, dia memegang kendali Mekah, sehingga nggak sembarangan, ya, mau cawe-cawe nggak bisa, gitu ya. Mau diudik-udik nggak bisa, karena pengaruh Abu Thalib ini termasuk opportunity ya, termasuk peluang dakwah Nabi SAW yang beliau manfaatkan. Ini dedengkot semua ini ya, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Sufyan, kemudian Al-Aswad bin Al-Muttalib, Abu Jahal bin Hisham, Al-Walid bin Mughirah, ini kan para pembesar-pembesar ya. Nah, bayangkan Abu Thalib dikeroyok segitu banyaknya, itu tidak gentar, bayangkan. Ini hebatnya Abu Thalib. Ya, tidak gentar dikeroyok sakmene akeh lho. Ini dikeroyok berapa orang ini? 10 orang ada. Mereka mencoba untuk mempengaruhi. Tapi Abu Thalib tetap kekeh, nggak mau. Ya. Kalau kita wis gentar kalau kayak gini ya, ini ya gentar wis. Sudah mulai goyah gitu ya. Sudah mulai ragu-ragu. Apalagi ini kan tokoh-tokoh besar ya, yang disebut dengan al-malak, elit, para elit. Ya. Para elitnya. Itu pertemuan yang pertama awal-awal. Kemudian mereka nggak kurang akal. Mereka mencoba untuk mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui pamannya lagi. Ya. Mereka mencoba mendekati pamannya kembali. Ya. Karena dakwah Nabi semakin berkembang lagi, semakin tidak terbendung, sehingga kegelisahan dan kekhawatiran semakin menjadi-jadi. Jadi sudah semakin lama dakwah Nabi malah semakin berkembang, tidak terbendung. Ya, orang-orang sudah mulai membicarakan tentang siapa Allah. Orang-orang sudah membicarakan dakwah Nabi SAW yang dianggap masuk akal. Ya. Maka yang seperti itu membuat geram, gelisah, khawatir, dan akhirnya mereka mendatangi kembali Abu Thalib untuk yang kedua kalinya. Ya.